إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد فقد سمعتي وقدوة أمير Masjid Al-Falah juga dirahmati saya hormati Bapak Ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufiknya sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita gunakan kesempatan kesehatan itu untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melangkahkan kaki kita di tempatnya Allah, rumahnya Allah yang paling terbaik, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Diceritakan daripada kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya ada sebuah fadhailul Quran, fadilah keutamaan daripada Al-Quran, di mana Al-Quran itu yang didawuh oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya kita sebelum kita melangkah sebenarnya seharusnya kita fikir-fikir dulu, atau ketika kita mau bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala kita fikir-fikir dulu. Kenapa? Karena dengan kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu terjadi satu karat di dalam hati kita semuanya. Dengan bermaksud satu kali maka ada satu karat di dalam hati kita. Kalaulah 5 kali 4 kali, kalau kita tidak menghapusnya maka sulit untuk diberi nasihat oleh sesamanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa memberi karat terhadap hati kita semuanya yaitu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa penghapusnya? Apa supaya hati kita itu bersih dari karat-karat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya ketika kita ingin membersihkan karat yang ada di dalam hati kita, yaitu ingat mati. Ingat mati. Yang kedua adalah membaca Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka itu salah satu penghapus atau pembersih daripada karat-karat yang ada di dalam hati kita. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Didawuh Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi." Ini salah satu keutamaan daripada Al-Quran. Ketika rumah dibacakan Al-Quran, doa ittasa'a bi ahlihi, ya, meskipun rumah itu mungkin agak sempit, maka ittasa'a bi ahlihi, maka keluarga itu akan tenang, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sumpah. Maka ya salah satu daripada keutamaan dari Al-Quran. Maka rumah yang sedang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka orangnya, penghuninya, keluarganya akan diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
kejembaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki atau dalam hatinya jember, menjadi orang yang selalu qanaah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus salah satu keutamaan Quran lagi, wa kathru khairuhu, ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, maka kathura khairuhu, kebaikan itu luar biasa, banyak luar biasa. Terus wa hadratuhul malaikah, ketika rumah itu juga dibacakan Al-Quran, maka malaikat hadir ke rumah kita, ya, hadir ke rumah kita, sehingga orang yang rumah dihadiri para malaikat Allah Subhanahu wa taala, keluarganya itu akan dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan istighfarnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditolak dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa kharajat minhu syayatin, ketika Al-Quran dibacakan di rumah-rumah kita, maka syaitan-syaitan akan keluar rumah, kelihatan tentram, rumah kelihatan indah ketika dilihat dari luar. Karena apa? Karena ada syaitan-syaitan keluar dari rumah-rumah kita. Artinya apa? Orang yang ada di dalamnya akan diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas daripada gangguan-gangguan. Tapi sebaliknya, ketika rumah tidak dibacakan Al-Quran, maka sebaliknya dhaqa bi ahlihi, sempit ruwet keluarganya, sempit ruwet, jadi ruwet, jadi bingung, galau di dalamnya keluarga itu. Maka banyak-banyak Al-Quran, karena dengan kita tidak membacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu akan terasa sumpah, ruwet dan lain sebagainya. Terus yang kedua, wa qalla khairuhu, maka sedikitlah kebaikannya. Wa kharajat minhul malaikah, dan orang rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak masuk kepada rumah-rumah kita. Maka hal ini bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, wa hadratuhu syayatin, ketika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka syaitan-syaitan dari luar masuk rumah kita. Apa yang terjadi? Banyak orang yang di dalamnya kesurupan, sumpah, keruan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, jadi sepi seperti kuburan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kita semua mumpung ada di bulan Ramadan, banyak-banyak membaca Al-Quran di dalamnya, biar rumah kita semua berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarganya dan diberkahi anak turunnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.